Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Pak. Apa kabar kalian pada siang hari ini? Baik. Alhamdulillah. Masih semangat semuanya ya. Walaupun hari sudah siang, namun tidak akan menjadi penghalang kita dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Baik, pertama-tama sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Siap. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum itu, mari anak-anak Bapak silakan periksa meja atau lacinya, apakah ada sampah yang berserakan di sana? Bersih ya? Baik. Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Siapa saja yang tidak hadir pada hari ini? Yosel dan Kakak. Yosel 1 sama Zahra. Gua itu aja ya. Nah, siapa anak-anak Bapak di sini yang perasaannya sedang bahagia atau lagi senang? Siapa? Coba, bahagianya karena apa? Coba ceritakan. Apa yang membuat kamu bahagia? Belajar. Semuanya bahagia ya? Oke. Atau yang lagi sedih ada? Yang lagi perasaannya galau, sedih, segala macamnya ada nggak? Serius? Atau yang lagi marah? Ada yang lagi marah? Oke. Jadi semuanya senang ya? Terus, nah sebelum itu, Bapak akan putar lagu, yaitu lagunya tentang pelajar Pancasila. Apa semuanya kan? Pelajar Pancasila apa semuanya kan? Marilah kita sama-sama menyanyikan. Kalau yang sudah hafal,
kita memulai pembelajaran, Bapak akan bagikan soal untuk menentukan bagaimana pengetahuan umum Ananda semuanya, pengetahuan awal Ananda semuanya. Bapak beri waktu selama 2 menit untuk mengerjakan soalnya. Silakan dimulai dari sekarang ya. Isi saja langsung di sini di sana ya. Isi saja langsung sana. Silang saja. Soalnya ada ABC itu, ABCD. Tahu aja ya. Ya, buat namanya. Buat nama, kelas, sama mata pelajarannya. Tinggal 10 detik lagi. Sudah? Silakan kumpul teman yang di belakang, ke depan kumpulnya. Yang dari belakang silakan kumpul ke depan. Nah, kita tadi telah melakukan asesmen untuk pembelajaran untuk mengukur pengetahuan Ananda semua pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita mulai lagi ya, masuk pembelajaran. Nah, judulnya apa tadi? Apa yang kita bahas hari ini?
tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini kita akan sama-sama memahami bagaimana makna sebenarnya dari Pancasila. Dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut. Semuanya hafal Pancasila nggak? Yang laki-laki ada hafal Pancasilanya? Berapa nilai Pancasila itu? Yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, baik. Sebelum itu, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita melakukan ice breaking sebentar ya. Semuanya anak-anak Bapak, ikuti gerakan Bapak. Letakkan tangan di bahu. Letakkan tangan di bahu ya. Letakkan tangan di bahu. Tutup matanya. Hirup nafas yang panjang. Lalu keluarkan. Selama 3 kali. Ulang lagi. Selesai. Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya? Baik ya. Oke. Nah, model pembelajaran kita pada hari ini adalah problem based learning. Artinya adalah memecahkan suatu masalah. Model pembelajaran berbasis masalah yang tujuannya untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah scientific, pengetahuan, mengukur pengetahuan Anda. Yang ketiga, metodenya adalah tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu memahami makna nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis apa saja pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Ini berkaitan dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila ya. Nah, ini ada 3 topik. Yang pertama itu arti Pancasila secara objektif. Yang kedua, pengertian dasar nilai Pancasila. Yang ketiga, nilai dasar Pancasila itu sendiri. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, kenapa Pancasila itu disebut, kenapa Pancasila itu menjadi pedoman bagi negara kita? Apakah Pancasila itu sangat penting atau melekat bagi negara kita? Sangat melekat pasti ya. Pancasila itu Pancasila yang terdiri dari nilai Pancasila yang terdiri atas 5 nilai tersebut itu memiliki makna yang sangat erat bagi kehidupan bangsa kita. Karena kehidupan bangsa masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat yang beragam. Negara kita merupakan negara yang beragam ya. Banyak dari contoh keberagamannya mulai dari suku, budaya, agama, ras, dan etnis. Banyak ya, banyak berarti kan. Jadi dengan adanya keberagaman tersebut, maka adanya faktor yang dapat mengikat keberagaman tersebut. Kenapa dibilang mengikat? Karena dari keberagaman tersebut haruslah ada sesuatu yang menjadi fondasi atau landasan. Kalau tidak ada fondasi, coba kalau tiang rumah tidak ada fondasinya, pasti akan roboh kan? Begitu pula negara kita Indonesia ini, jika tidak memiliki fondasi atau dasar tentang nilai-nilai kehidupan, pasti akan hancur, pasti akan kacau kan.
bagaimana kehidupan kita tidak memiliki hukum sama sekali, pasti ada kacauan. Begitulah bentuknya. Nah, di sini bagaimana arti Pancasila itu secara objektif dan subjektif. Nah, pertama, arti nilai Pancasila bersifat objektif. Pancasila bersifat objektif itu artinya Pancasila tersebut nilai Pancasila tersebut sangat diakui oleh negara-negara lain. Nilai-nilai tersebut sangat diterima oleh negara lain karena di dalam nilai Pancasila itu ada satu yang sangat menjadi faktor pendukungnya, yaitu nilai kebebasan sama atau nilai ketuhanan. Setiap warga negara pasti memiliki keyakinan kan? Kita semua memiliki keyakinan kan? Keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, sama seperti negara lain juga menerima dengan sangat baik nilai-nilai contoh dari nilai Pancasila ini, sehingga juga diterapkannya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bagi negara-negara lain. Begitulah makna Pancasila bersifat objektif. Lalu bagaimana bersifat subjektifnya? Yaitu nilai Pancasila ini sangat melekat dalam kehidupan masyarakat. Artinya dalam berperilaku. Bagaimana contoh perilaku ketika kita dalam keadaan beragam. Kita tinggal dengan etnis yang berbeda, dengan orang yang memiliki suku yang berbeda dengan kita, bagaimana cara kita berperilaku. Nah, disitulah makna Pancasila, yang mana Pancasila tersebut menjadi pedoman bagi bangsa kita agar bangsa kita atau masyarakat dapat terjalin hubungan atau komunikasi interaksi yang baik dan dapat menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Oke. Nah, bagaimana pengertian nilai dasar Pancasila? Nilai dasar Pancasila itu merupakan hakikat yang sangat erat kaitannya, yang bersifat universal. Jadi Pancasila itu sangat mudah diterima sekali dalam kehidupan masyarakat. Artinya sifatnya menyeluruh ya. Nah, Pancasila tersebut terdapat dalam undang-undang. Tahu kan? Ada yang hafalkan undang-undang 1945. Nah, ada nilai-nilai Pancasila dalamnya. Ada tercantum dalam nilai yang 5 itu, tercantum di dalamnya. Nah, inilah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ada berapa nilainya? Nah, ada 5. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai ketuhanan, contohnya kita menghargai terhadap keberagaman agama. Betul tidak? Betul. Kita pasti masyarakat kita pasti memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Namun dalam keyakinan yang berbeda tersebut ada sifat toleransi antar beragama. Itulah nilai ketuhanan. Nilai kemanusiaan juga begitu. Saling menghargai, bersifat adil terhadap sesama, tidak mengambil hak orang lain. Nah, itu nilai kemanusiaan. Nilai persatuan, saling rukun, toleran. Nah, itu. Baik itu nilai kerakyatan dan juga nilai keadilan sosial. Oke. Selanjutnya Bapak akan putar video. Nah, di video ini silakan Anda simak baik-baik bagaimana apa yang terjadi, apa yang diceritakan dalam video tersebut. Nanti setelah itu kita akan membentuk kelompok untuk berdiskusi tentang video tersebut.
Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila yang berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. Bahkan Pancasila juga dijadikan sebagai dasar hukum. Kita sebagai warga negara yang baik juga harus menaati dan menghormati Pancasila. Pancasila ini bertujuan supaya setiap individu masyarakat bebas untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai agama masing-masing dan bisa bertoleransi pada agama lainnya. Pada kasus pelanggaran sila pertama ini, yaitu rumah ibadah di Sulawesi Barat dirusak dan dibakar oleh oknum yang dikenal pada Juli 2021. Selain itu, selain dia membakar puluhan gereja, dia juga merusak kursi dan meja, bahkan memecahkan kaca gereja. Hal ini merupakan pelanggaran pada sila pertama. Selanjutnya yaitu pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini diharapkan masyarakat bisa hidup dengan adil sesuai dengan hakikat manusia. Salah satunya yaitu di Boyorejo pada Februari 2020, dan ini jelas bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya yaitu Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia memiliki makna pentingnya mengutamakan persatuan seluruh bangsa Indonesia yang berbeda dari suku, agama, ras, dan budaya. Dengan adanya sila ketiga ini diharapkan jika Indonesia bisa bersatu walaupun berbeda-beda. Contoh kasusnya adalah bentrokan di Maluku Tengah akibat sengketa berlawanan perbatasan antara dua mata pada Januari 2020. Bentrokan ini terjadi karena kesalahpahaman. Yang keempat yaitu perhatian yang dimiliki akibat ketidaksertaan dalam penggunaan. Hal ini berhubungan dengan demokrasi dan kedaulatan. Adapun pelanggaran Pancasila pada saat ini yaitu ketidakadilan bagi masyarakat. Contoh pelanggarannya itu seperti penyakitan oleh di pemerintahan yang dinilai arogan atau berkepentingan dan membuat warga semakin. Yang keempat mempunyai makna berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai prinsip untuk warganya berpartisipasi mematuhi himbauan dan peringatan yang disampaikan oleh penyelenggara dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini bermakna bahwa masyarakat Indonesia diharapkan untuk bersikap adil. Tetapi hingga saat ini masih banyak hal-hal yang dilanggar seperti perlakuan yang tidak adil terhadap manusia. Contoh kasusnya yaitu oknum brimob yang menembak seorang warga karena emas di botak Maluku pada tahun 2000. Ini terjadi karena kesalahpahaman antara anggota brimob. Sampai saat ini pelaku tersebut ditangkap oleh aparat kepolisian dan ditahan. Kejadian ini juga termasuk dalam pelanggaran. Nah, itulah contoh video tentang pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Baik, selanjutnya Bapak akan bagi kelompok ya. Kita akan duduk secara berkelompok. Bapak akan membaginya terlebih dahulu. Ananda, silahkan berdiri ke depan, ambil kertas warna yang ada di atas meja ini. Ya, silakan berdiri ke depan ya.
Silakan ambil kertas warna ini. Sama-sama aja. Yang dari sini yang boleh selain kamu. Lanjut. Lanjut semuanya, berarti semuanya. Ayo jalan lagi, terakhir. Jangan tarik dari bawahnya. Duduk sesuai dengan apa yang ada. Apalagi yang belum mas? Yang lagi laptopnya. Semuanya sudah dapat? Nah, ada yang belum dapat kebagian? Sudah semuanya? Nah, sekarang mari kita tentukan tempat duduknya. Di sini yang kelompoknya tim biru. Tim biru mana? Ayo tim biru. Segera berdiri. Duduk sini ya. Di sini adalah tim merah. Ya, tim merah ya. Tim merah sedang pukul sini. Yang nampak merah. Ayo cepat berdiri semuanya. Di situ biru, di ujung biru ya. Kalau di sini tim kuning di sini. Nah, lalu kemudian yang hijau di sini. Yang hijau di sini. Yang hijau duduknya di sini. Sama-sama ya. Masih ada yang bingung? Ayo cepat duduknya diatur. Yang kelompok hijau di tengah berdua, di depan berdua. Saling berhadapan semuanya, saling berhadapan ya. Kalau sejajar berarti tidak bisa diskusi namanya. Tim kuning ada untuk kelompoknya. Tim biru, kita lihat. Tim merah. Bikin namanya langsung depan ya. Iya. Saling berdiskusi. Aku akan bagikan kertas karton ini. Apa? Kelompok bikin aja sesuai warnanya. Nama kelompoknya bikin warna apanya ya? Warna apa yang menjadi ciri kelompok kalian? Warna hijau. Bikin anggota kelompoknya.
Tanya ada berapa? Dikit saja di bawahnya. Nah, di karton itu bikin di bagian atasnya kelompoknya ya. Kelompoknya namanya kecil aja bikin. Boleh Bapak bisa tahu. Ini kelompok siapa, namanya siapa. Lalu baru bikin sesuai dengan itu. Sesuai dengan instruksi yang akan Bapak berikan. Bikin nama kelompoknya dulu. Bikin lagi. Satu-satu ini kita serah saja. Ya, kelompok hijau. Bikin nama anggota kelompoknya di atas dulu. Di atas sudut ya. Bikin paling sudut nama anggota kelompoknya. Untuk menempelkan gambarnya, Bapak akan kasih lem. Di sini juga ada spidol. Bagi yang mau pakai spidol, supaya karyanya lebih bagus. Nah, ini spidolnya. Satu-satu aja dulu. Nah, sudah lem. Supaya karyanya lebih bagus. Oke. Ini ya. Videonya. Sudah, Pak? Oke. Tempelkan gambarnya di atas ya. Nah, sekali lagi Bapak arahkan, tempelkan gambarnya, gambar yang nilai-nilai Pancasila itu di atas. Contohnya nilai ketuhanan, lampanya bintang kan. Nah, letakkan di atas. Apa saja nilai-nilai ketuhanan itu. Kemudian tentang kasus pelanggaran atau faktor penyebabnya dan bagaimana dampak pelanggaran tersebut. Satu kelompok bertugas menempelkan itu. Yang lain berdiskusi dari apanya. Cari ya.
Yang satu baca. Cari dulu. Pelanggaran itu baca proyek kasusnya dulu. Yang baca tes lain. Bapak kasih tugasnya paling lama 20 menit ya. Ayo, cepat coba ya. Cari nilai-nilai pancasila itu. Pastinya ada. Ya. Siap. Terima kasih selama 20 menit waktunya ya. Kelompok yang warna kuning. Sedikit ya, ya. Kelompok hijau. Siapa yang menarik tiketnya nanti? Nah, siapa yang siap tampil lebih dahulu? Dan representatif. Siapa yang siap lebih dahulu? Tampil dia lebih dahulu. Ah, tidak apa? Dia. Cari faktor penyebab itu. Semuanya bekerja ya. Saling bantu sama temannya. Mas? Iya bisa. Boleh, terserah.
Waktu kita tinggal 10 menit ya. Jangan lupa cari kasusnya.
Fisik saya dulu, takdir diskusi ya, Pak langsung kan. Ayo, kelompok yang siap dari dulu. Waktunya tinggal 6 menit lagi. Kelompok biru sudah siap? Kelompok merah? Kelompok siapa yang siap biru? Biru. Ayo biru. Silakan datang ke depan biru. Waktunya 3 menit lagi ya. Masih ada di kamu nih. Cik.
semuanya. Kelompok biru, silakan nama ya. Nah, itu letakkan di sini dulu. Tugasnya ada yang memegang, ada yang bacakan ya. Waktu 31 menit lagi. Perhatikan dulu ke depan ya. Perhatikan temannya yang akan mempresentasikan tugasnya. Apa yang sudah kelompok biru buat. Ayo perkenalkan diri dulu ya kelompok biru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya. Perkenalkan namanya. Ini dari kelompok. Kenalkan, nama saya Ahmad Yazan. Kenalkan, saya Revan Putra. Kenalkan, nama saya Iqbal. Bacakan itu dulu. Kasusnya tentang apa? Kasusnya tentang apa tadi? Dulu kasusnya tentang apa tadi? Iya. Bacakan keras. Ya. Coba. Apa nilai Pancasila yang bacakan keras ya. Sebagai kepentingan bersama daripada kepentingan individu dan kelompok. Bersedia Perhatikan temannya ya. korban untuk kepentingan negara dan negara dan bukan. Menumbuhkan cinta untuk bangsa dan kesadaran aman, memicu konsentrasi, dampak, warga dan polisi terluka, saling serang. Nah, Siap. nah itu tadi yang disampaikan oleh kelompok biru ya, kelompok biru. Siapa yang ingin bertanya kepada kelompok biru? Yang ingin bertanya dan ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok biru? Ah ya. Bagaimana mengetahui permasalahan atau kasus pendidikan di sekolah? Apa lagi? Coba itu apa lagi pertanyaannya? Bagaimana mengatasi permasalahan atau kasus pembulian di sekolah? Iya. Bagaimana menurut kelompok biru? Bagaimana solusi dari kasus pembuli itu? Kasus bully itu apa solusinya? Supaya kita bisa mengatasinya. Apa solusinya? Solusi Ya. tidak bertengkar, sering menghargai. Ah iya. Yang selalu adil. Coba ulangi lagi sampaikan kepada temannya. Solusinya tidak bertengkar, saling menghargai satu sama lain. Lah, nah, saya tidak menanya. Coba tanya ke temannya. Bagaimana? Bagaimana Sudah paham?
Dunia. Semua tenang ya, dengarkan temannya ya. Tidak ada yang bekerja lagi ya. Dengarkan temannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kuning akan melihatkan diskusi kami di kelompok kuning. Perkenalkan, nama saya Syifa Namaweni. Perkenalkan, nama saya nilai kebenaran muncul dari unsur akal manusia. Yang kedua, nilai keindahan yang muncul dari unsur dasar keindahan manusia. Faktor penyebab: 1. Kesalahpahaman, 2. penganiayaan, dan 3. bentrokan antara desa. Dampak atau akibat: 1. berkelahi, 2. banyak korban, 3. hidup tidak rukun antara desa. Kasus tentang bentrokan maut di Pulau Haluku, Maluku. Ini penyebabnya. Dampaknya berkelahi, 2. banyak korban, 3. hidup tidak rukun antara desa. Oke, itu yang disampaikan oleh kelompok kuning tentang kasus pemberontakan. Ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok kuning? Apa? Ya, sampaikan. Kenapa nilai Pancasila sangat penting dalam kehidupan bangsa? Karena Supaya bersatu. nilai manusia. Kenapa nilai Pancasila sangat penting dalam kehidupan bangsa? Supaya bersatu. Karena berguna bagi bangsa dan negara. Karena jika tidak ada, maka negara akan hancur dan berpecah belah. Oke. Berikan tepuk tangan kepada kelompoknya, kelompok kuning. Ada lagi yang ingin tampil? Tadi baru kasus tentang itu saja lagi ya, tentang yang tadi, yang tentang yang tadi ya. Oke. Mau tampil? Oke. Baik. Semuanya setelah selesai mengerjakan tugas ya. Mari kita beri aplaus untuk kelompok-kelompok yang telah tampil tadi. Dari penampilan yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi, siapa di sini yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya simpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila. Berdiri, coba berdiri. Saya simpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila adalah nilai luhur yang memiliki dampak positif dan menciptakan hubungan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat. Oke, Pancasila dapat menciptakan hubungan yang harmonis ya. Memiliki makna yang sangat erat dalam kehidupan masyarakat. Siapa lagi? Dari pembelajaran hari ini, saya simpulkan bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila terdapat nilai di dalamnya yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.
Oke. Pancasila memiliki nilai yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam hidup masyarakat. Nah, dari yang teman kalian sampaikan tadi bahwasanya nilai Pancasila itu merupakan, perhatikan semuanya ya, nilai Pancasila itu merupakan pedoman yang dapat membentuk kerukunan dalam kehidupan masyarakat, menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Karena masyarakat yang sangat beragam, artinya nilai Pancasila dapat menjadi fondasi bagi masyarakat tersebut. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan mengasih tes terakhir, di mana tes ini bertujuan untuk mengukur bagaimana pengetahuan Ananda setelah mempelajari materi kita pada hari ini. Silakan kelompok yang tidak ada yang bekerja lagi ya. Begini kita maju ke belakang. Kita maju ke belakang. Begitu mana ke belakang. Duduk. Ya, Bapak beri waktu sekitar 2 menit ya. 2 menit.
Nah, untuk selanjutnya kita sudah melaksanakan pelajaran tadi. Selanjutnya kita akan melakukan kuis. Kuis di sini Bapak ingin mengetahui bagaimana kesimpulan pembelajaran kita, kesimpulan dari pembelajaran kita ini, dan bagaimana pemahaman anak Bapak tentang pembelajaran kita pada hari ini. Bikin namanya di atas ya, nama, kelas, bikin belakang ya di bagian kosong itu ya. Bikin nama sama kelas. Ya biar. Bikin nama sama kelas ya. Dia di atas. Soal kuisnya sudah semuanya? Ya bikin bagi dengan kosongnya bikin. Bikin nama sama kelas. Nah, ini soal yang pertama. Nah, bisa terbaca semuanya? Enggak bikin soalnya, bikin aja jawabannya. Satu apa jawabannya? Bikin aja jawabannya langsung satu, misalnya A. Sampai jam berapa? Ya, lanjut. Sudah? Soal kedua ya. Jangan buat aja A. Jangan bikin apanya. Tidak usah bikin jawabannya. Bikin aja A misalnya. Oke. Soal kedua. Sudah? Lanjut. Soal ketiga. Nah, soal terakhir.
Sudah siap? Silakan kumpul ke depan. Ya, silakan kumpulkan ke depan. Baik, semuanya duduk kembali di tempat duduknya masing-masing. Ya. Baik, sebelumnya Bapak simpulkan bahwasanya pada materi ini kita telah mempelajari bagaimana makna dari Pancasila itu sendiri ya. Anda sudah tahu bahwasanya nilai-nilai Pancasila itu ada 5. Yang pertama itu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Nilai tersebut memiliki pengaruh yang sangat erat dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat yang beragam, nilai tersebut dapat menciptakan yang namanya keharmonisan dan saling toleransi bekerja sama dengan dengan sesama warga negara. Nah, maka dari itu nilai Pancasila ini adalah nilai yang sangat melekat dalam kehidupan bangsa kita. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran, tadi Bapak sudah membagikan kertas warna ya. Di kertas warna itu kita akan melakukan refleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan Ananda ketika belajar hari ini? Nah, bikin di sana. Bikin namanya di atas. Nah, apa saja bagaimana perasaan Anda ketika belajar hari ini? Ya, bikin. Di atas boleh di ya. Silakan. Ya. Terserah. Bikin namanya di atas. Bagaimana perasaan?
belajar sama Bapak hari ini? Apakah kedepannya kita akan melakukan pembelajaran yang sama lagi seperti ini? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Terima kasih telah berpartisipasi dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Oke, baik, mungkin sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Artinya dalam pembelajaran hari ini kita sama-sama mengetahui bagaimana makna dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, mungkin ada kesalahan kata dari Bapak atau tindakan Bapak ada yang salah, mohon dimaafkan ya. Bisa dimaafkan sama kan? Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.